Kenyataannya banyak yang minum di tempat daripada take away. Ini harusnya tidak jadi masalah karena persoalan begini tidak penting dalam aspek hukum administrasi. Saya heran kenapa anak buah Anies mempersoalkan yang sepele ini. Ada apa gitu loh? Kok izin Holy Wings dicabut jelang masa berakhir jabatan Anies Oktober nanti? Ada apa ini? Selamat siang semuanya. Yang lagi heboh di Jakarta adalah terkait dengan pencabutan izin seluruh outlet Holy Wings yang tersebar di Jakarta yang totalnya ada 12. Pemprov DKI Jakarta mencabut izin seluruh outlet Holy Wings yang ada di Jakarta. Alasannya pun bikin saya kaget juga. Ternyata bukan disebabkan oleh promosi minuman untuk Muhammad dan Maria, akan tetapi pencabutan izin outlet Holy Wings yang ada di Jakarta yang dilakukan Pemprov DKI adalah disebabkan oleh seluruh outlet Holy Wings yang ada di Jakarta hanya memiliki surat keterangan pengecer klasifikasi baku usaha Indonesia perihal penjualan minuman beralkohol, tidak diperbolehkan minum di tempat, akan tetapi hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang. Nah, ini kan sesuatu yang nggak masuk di akal sehat. Kenapa hanya karena banyak yang minum di tempat, jarang ada yang take away, kenapa jadi masalah? Sebenarnya surat keterangan pengecer klasifikasi baku usaha Indonesia penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak boleh minum di tempat. Kenyataannya banyak yang minum di tempat daripada take away. Ini harusnya tidak jadi masalah karena persoalan begini tidak penting dalam aspek hukum administrasi. Saya heran kenapa anak buah Anies mempersoalkan yang sepele ini. Ada apa gitu loh? Kok izin Holy Wings dicabut jelang masa berakhir jabatan Anies Oktober nanti? Ada apa ini? Ada unsur politik kayaknya, unsur persaingan usaha mungkin. Kenapa saya katakan pencabutan izin karena disebabkan yang tadi itu tidak penting adalah, Anda bisa bayangkan, saya akan kasih contoh. Saya dan pacar saya datang ke Holy Wings, ya, saya pesan makanan, minuman dalam hal ini air mineral, air putih. Saya juga pesan minuman beralkohol. Saya bilang yang 5% aja kadar alkohol, yang tinggi-tinggi. Datanglah itu semua ke table saya. Saya minta 2 gelas dengan mas-masnya, dikasih. Saya mau buka nih segel alkohol, saya mau tuangkan. Udah saya tuangkan itu di dalam gelas. Tinggal setengah lagi alkohol saya. Lalu saya mau minum. Masnya bilang jangan minum di sini. Ini nggak boleh minum di sini, tapi take away. Lalu gimana logika hukumnya? Yang begini? Kenapa yang begini dipersoalkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Harusnya walaupun banyak yang minum di tempat daripada take away dan itu nggak sesuai dengan surat keterangan pengecer klasifikasi baku usaha Indonesia yang dimiliki oleh Holy Wings yang hanya boleh minum di take away bukan di tempat. Harusnya ini bukan masalah penting oleh Pemprov DKI Jakarta. Harusnya ini bukan masalah penting dalam aspek hukum administrasi negara. Saya kasih contoh lagi. Saya datang ke Holy Wings, cuma singgah bentar, mau beli minuman beralkohol kadar 10%. Saya bayar ke kasir. Saya buka segelnya, saya mau minum sambil berdiri. Lalu mas-masnya, mbak-mbaknya bilang, Pak, mohon maaf, nggak boleh minum di sini. Saya minum aja di luar. Tuh, logikanya di mana? Kenapa yang begini mau dipersoalkan? Saya makanya sangat heran dengan anak buah Anies Baswedan ini. Logika hukumnya sangat tumpul, nggak memahami aspek hukum administrasi negara. Bahwa yang begini-begini harusnya dikasih dulu lah teguran pertama. Kan yang jadi acuan pencabutan izin itu salah satunya Pergub DKI tentang penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata. Di situ ada sanksi teguran 1, 2, 3, kemudian penghentian sementara kegiatan, baru pencabutan izin atau TDUP berikut diikuti dengan penutupan kegiatan usaha. Tapi ini enggak langsung loncat, langsung pencabutan TDUP atau izin dan langsung penutupan. Jadi Anda bisa bayangkan kelakuan anak buah Anies Baswedan dalam kasus Holy Wings Jakarta sangat-sangat melanggar hukum ini. Ya, jelas. Yang kedua, alasan kedua penutupan pencabutan izin karena sebagian Holy Wings Jakarta hanya memiliki klasifikasi baku usaha Indonesia, menghidangkan minuman beralkohol, non alkohol dan makanan kecil di tempat usaha. Hanya memiliki sebagian itu
menjadi alasan juga untuk mencabut izin. Saya kira teguran satu lah dong dikasih, jangan langsung dicabut izin. Ini tahu-tahu langsung dicabut izin. Disinilah kebrutalan Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan hukum administrasi yang salah kaprah. Soal yang saya jelaskan tadi, itu bukan masalah penting dalam hukum administrasi negara. Dikasih aja teguran 1, kalau bandel teguran 2, kalau bandel lagi teguran 3, itu pun ada jangka waktu. Kalau nggak diikuti, barulah penghentian kegiatan sementara. Kalau nggak diikuti lagi, baru pencabutan izin. Ini kan tahu-tahu mencabut izin. Dan Egy Sujana beberapa hari yang lewat di pernyataan di salah satu televisi swasta bilang bahwa yang terjadi di Jakarta ini adalah kesalahan Hotman Paris. Hotman Paris harus diperiksa. Nah, ini kan ngawur orang ini, Egy Sujana ngawur. Dia bilang alasan diperiksa karena melanggar kepentingan umum. Holywing melanggar kepentingan umum sehingga perusahaannya membawahi atau yang mengelola Holywing harus dibubarkan. Jadi Egy Sujana bilang perusahaan yang mengelola Holywing harus dibubarkan karena mengganggu kepentingan umum. Pertanyaan saya, apa sih arti kepentingan umum itu? Kepentingan umum itu kan semua orang bebas bisa mengaksesnya tanpa syarat-syarat tertentu. Contoh, semua orang melintas di jalan MH Tamrin, Sudirman, ya, Rasuna Said, seperti itu. Kalau jalan-jalan utama yang saya sebutnya ditutup oleh kendaraan-kendaraan dari sebuah PT sehingga menghalangi kegiatan masyarakat, itulah yang melanggar kepentingan umum. Dan yang terjadi di Holywing nggak ada pelanggaran kepentingan umum oleh perusahaan pengelola Holywing sekalipun. Karena untuk masuk Holywing baik, karena untuk berada di Holywing, untuk makan, untuk minum itu bayar. Sedangkan arti melanggar kepentingan umum itu adalah apabila saya kasih contohin tadi, ada kendaraan besar dari sebuah PT menutupi jalan-jalan protokol di ibu kota, misalnya jalan MH Tamrin, Sudirman ditutupi sehingga membuat sulit masyarakat beraktivitas, perekonomian sulit berjalan. Itu perusahaannya bisa dipersoalkan, bisa ditutup karena melanggar kepentingan umum. Jadi untuk dapat melanggar kepentingan umum itu, ya tentu dia nggak ada syarat apapun, nggak ada klasifikasi tertentu. Sedangkan untuk di Holywing, untuk makan minum bayar. Jadi nggak ada pelanggaran di situ karena arti dari melanggar kepentingan umum, arti kepentingan umum adalah semua orang bebas mengaksesnya tanpa membayar atau memenuhi syarat tertentu. Itu ada di jalan raya kayak Tomang, Grogol. Kalau itu ditutup membuat masyarakat susah beraktivitas, disitulah perusahaannya bisa dipersoalkan karena melanggar kepentingan umum. Holywing termasuk perusahaan Holywing yang mengelola Holywing nggak ada pelanggaran kepentingan umum. Egy Sujana ngawur.